Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa podcast yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kesempatan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan pada kali ini. Podcast kita pada kali ini pemirsa akan membahas tentang urgensi juleha dalam menjamin halal meat. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber sekaligus beliau adalah juru sembelih halal bersertifikat dari BNSP. Beliau adalah penyuluh juga dari penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Panean. Nah, maka sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ihsanuddin, lupa saya memperkenalkan. Beliau adalah Bapak Ihsanuddin. Beliau ini juga penyuluh di KUA Kecamatan Panean. Maaf, beliau juga ini termasuk juru sembelih halal. Beliau juga aktif di PKK, meskipun beliau bapak-bapak, tapi juga aktif beliau di PKK Kabupaten, gitu ya. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang juleha, mungkin pemirsa ya, masih awam tentang juleha. Kok namanya juleha sih, Mbak Juleha atau non juleha kan gitu ya. Oke, kita dengar dulu penjelasan dari Bapak Juru Sembelih Halal ini yang sudah bersertifikat ini untuk menjelaskan juleha itu apa sih sebetulnya gitu. Monggo Pak Ihsan. Ya, iya. Sebelum nanti ke spesifikasi juleha, ini saya ingin mengawali adanya satu dasar hukum dalam agama Islam itu kan ada ketentuan di dalam hal makanan ya. Kalau di Al-Quran Allah itu berfirman kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi ini satu pedoman bagi umat Islam itu bahwa untuk makanan itu disyaratkan ya makanlah kamu sekalian kulu mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini, tapi ada syaratnya halalan thayyiban. Jadi bukan sekedar enak makanan dimakan, bukan seperti itu, tapi ada ketentuan gitu. Pada penelitian di era modern itu ternyata begini ya, ketika makanan yang masuk itu tidak halal, itu ternyata berpengaruh karena dari makanan itulah nanti akan ini kan terbentuk menjadi tubuh, darah dan sebagainya. Itu ternyata juga mempengaruhi perilaku. Nah, oleh karena itu sebenarnya persyaratan halalan thayyiban dalam hal makanan dalam Islam itu sebenarnya adalah untuk untuk memuliakan manusia itu sendiri gitu. Halal dalam seluruhnya. Ya. Nah, kemudian begini, halal dalam hal ini khusus untuk kalau untuk hewani ya, makanan yang berasal dari hewan, terutama daging dari hewan itu tidak hanya halal dari dzatiyah. Dari dzatiyah itu misalnya begini. Kalau secara zat kambing itu halal. Kambing itu halal secara zat untuk dimakan. Iya, secara zatnya. Sapi, ayam itu juga halal. Akan tetapi bukan saja sekedar ini zatnya halal terus kemudian boleh dimakan, tidak seperti itu. Di dalam Al-Qur'an juga Allah mensyaratkan begini, hurimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kamu itu maitah. Maitah itu bangkai. Artinya hewan yang sekalipun zatnya halal, tapi kalau matinya ini tidak disembelih, maka itu menjadi bangkai. Contoh misalnya dipukul, dipukul kan mati. Jadi bukan sekedar mati saja, tapi proses matinya itu juga harus melalui satu proses yang dihalalkan, yakni melalui sembelih. Berarti ini pemirsa, mohon maaf, pemirsa yang awam kan tidak tahu Pak, juleha berarti itu adalah juru
sembelih halal kan nggak tahu juleha ki apa gitu. Iya. Jadi kan disyaratkan untuk sembelihan itu harus halal. Maka untuk mendapatkan sembelihan halal itu diperlukan atau setidaknya itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan bagaimana nanti sembelihan itu halal kan gitu ya. Pertama juru sembelihnya dulu. Nah, juru sembelih ada syarat-syaratnya gitu ya. Ada syaratnya. Terus kemudian alat yang dipakai untuk menyembelih, nah, itu juga ada ketentuannya. Nih. Terus kemudian proses, proses untuk menyembelih, nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, sekarang gini, kita mulai dulu, kita mulai dari misalnya juru sembelihnya dulu. Nah, juru sembelih ini pertama harus beragama Islam, ya, beragama Islam. Kalau di dalam nanti begini. Sebelum ke sana ya, juru sembelih halal ini juga sudah ada asesmen tersendiri. Jadi untuk tadi kalau disebutkan saya punya sertifikat ya dari BNSP itu juga harus melalui asesmen. Ya, asesmen. Nah, asesmen itu sendiri seorang juru sembelih itu ada kompetensi yang harus dimiliki. Ya, dimiliki. Nah, jadi misalnya itu setidaknya ada 10 ya. Kalau dulu ada 13, terus sekarang itu bukan diperingkas ya, istilahnya dijadikan satu ya, ada 2 kompetensi itu jadikan satu gitu. Nah, itu yang pertama diantaranya adalah harus melaksanakan syariat agama Islam. Nah, kalau tadi saya sebutkan seorang penyembelih harus muslim. Nah, ini bukan cuma muslim, tapi dia juga melaksanakan syariat agama Islam. Dalam hal ini dia juga harus jaga sholatnya. Ya. Nah, sekarang begini, sebelum muncul ini kan istilah juleha itu ya, juru sembelih halal itu ya. Dulu orang menyembelih itu siapa saja. Ya, siapa saja. Kadang-kadang mereka itu tidak sholat juga. Jagal-jagal. Iya, jagal-jagal itu nun sewu, maaf. Mereka itu kadang-kadang memiliki keberanian untuk menyembelih itu karena punya ajian. Ya. Kemudian sebelum menyembelih dia melakukan ritual. Itu banyak. Maaf Pak Ihsan, saya menyelah sebentar. Di RPH semacam itu misalnya rawan berarti ya? Maksudnya belum tentu kan? Kalau sekarang RPH sekarang ya, kalau RPH sekarang sudah disyaratkan harus punya, itu harus bersertifikat. Penyembelihnya harus bersertifikat. Kalau sekarang di RPH ya. Di RPH yang resmi maksudnya ya. Yang resmi itu insya Allah diwajibkan untuk bersertifikat. Nah, permasalahannya ini Mbak Dian. Ketika yang nyembelih itu kan tidak harus selalu di RPH. Iya. Enggak selalu. Contoh saja misalnya orang hajatan nyembelih sapi. Ya, nyembelih sapi. Nah, itu kan tidak selalu di RPH. Iya. Nah, disitulah makanya bisa orang-orang awam kan yang melakukan itu maksudnya. Iya. Jadi selama ini orang-orang yang sebagai penyembelih secara tradisional itu ada yang mereka itu sebenarnya enggak nyembelih, kadang-kadang enggak tega, tapi dia berani nyembelih harus minum dulu gitu. Ada yang gitu. Minum khamar dulu. Supaya minum khamar biar supaya agak rodok fly apa baru nanti punya satu keberanian, akhirnya dia berani sampai nyembelih. Seperti itu. Ya, jadi sebelum muncul juleha itu saya dapatnya seperti itu. Kemudian ada ritual-ritual tertentu. Nah, inilah maka persyaratan pertama sebagai juru sembelih halal itu adalah melaksanakan syariat Islam, syariat agama Islam. Yang paling utama adalah sholat. Jadi nanti kalau Mbak Dian misalnya punya gawe, nyuruh orang nyembelih, lihat dulu yang nyembelih itu dia sholatnya terjaga enggak. Nah, jadi sholatnya harus terjaga dulu. Nah, itu gitu. Nah, kalau dari sini kemudian kalau kita mau narik kesimpulan ya Mbak Dian ya. Lalu siapa yang harus jadi juleha? Nah, kalau melihat bahwa kehalalan hewan itu harus disembelih, maka siapapun yang ingin mengkonsumsi itu sebenarnya harus bisa nyembelih. Sampai seperti itu. Loh, iya, harusnya. Maka ketika Islam itu mensyaratkan atau Islam itu mensyariatkan sembelih, maka sebenarnya umat Islam itu semuanya harus bisa menyembelih. Kalau taruhlah umat Islam itu nggak ada yang berani nyembelih, taruhlah mergo gak tega atau takut darah, apakah kemudian kita nggak akan makan daging? Nah, arahnya nanti ke sana.
Nah, jadi dari pertama syaratnya untuk halalan dari sembelihan itu pertama dari penyembelihnya dulu. Nah, kemudian ditunjang juga dengan alat sembelih. Nah, ini teknik yang dikembangkan ya, teknik yang dikembangkan dan juga penelitian Mbak Dian. Ternyata begini, hewan itu kalau disembelih dengan cara yang benar itu tidak sakit ternyata. Nah, kenapa umat Islam itu kok gak berani nyembelih? Kasihan, takut darah. Nanti kan hewannya tersiksa kan sakit. Sebenarnya ada cara-cara yang membuat hewan ini tidak tersiksa. Nah, begini, Rasulullah itu jauh hari sudah mengatakan begini, berbuat baiklah kamu terhadap segala sesuatu, dan apabila kamu menyembelih maka berbuatlah secara ihsan. Saya ganti nama saya Ihsan itu jadi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik gitu. Dengan cara yang baik. Nah, apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Itu kata Rasulullah. Terlalu lama. Kemudian baru-baru ini diteliti, ternyata kata apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu ternyata benar, tidak menyakiti. Nah, ini ada satu penelitian. Nih, ada satu penelitian begini, Mbak Dian. Orang Barat itu mengatakan penyembelihan umat Islam itu menyiksa. Itu memang pernah muncul ya, muncul. Kemudian ada satu penelitian, ada satu alat ya, itu dipasang di otak hewan. Nah, di otak hewan. Nah, kemudian hewan itu disembelih dengan cara umat Islam tadi. Jadi cepat sekali. Ya, cepat sekali. Tidak sampai 5 detik. Jadi sembelihan itu motong, ada tiga saluran yang dipotong itu ya. Saluran nafas ya, harus putus nih ya, saluran nafas, kemudian saluran makan dan juga 2 saluran darah. Ini harus terputus, dan ketiganya terputus dalam satu gerakan sembelian, entah itu didorong atau ditarik, itu harus putus ketiganya. Dan proses itu tidak lebih dari 5 detik. Itu ternyata terdeteksi di monitor yang alat tadi, itu hewan tidak merasakan rasa sakit. Nah, kemudian perbandingannya ketika kan di dunia barat itu ada stunning ya. Stunning itu dipingsankan dulu. Jadi sini kepalanya ini ditembak bukan dengan peluru ya, untuk dipingsankan, tidak mati pingsan. Kemudian itu disembelih. Ternyata justru di situ hewan itu merasakan sakit, terekam di alat tadi, itu merasakan sakit. Nah, maka dari itu sebenarnya sembelih yang benar itu kembali lagi kepada yang disampaikan Rasulullah tadi. Langsung memutus 3 saluran jadi itu. Setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Maka toleransinya itu adalah 5 detik. Cepat. Kalau mau kan ada 3 teknik ya. Teknik dorong. Ini teknik tarik. Ada yang dorong tarik. Jadi seret-seret ada yang gini, seret-seret ada. Boleh dilakukan itu, jangan sampai 5 detik itu memutus ketiga saluran tadi. Maka ini hewan tidak merasakan sakit. Kemudian kan itu kan gerak-gerak begini kan sakit. Ternyata itu gerak itu bukan disebabkan karena sakit. Tapi karena darah kan keluar ya. Begitu darah keluar, ternyata jantung itu memacu lebih cepat. Dan itulah yang menyebabkan seluruh otot itu gerak. Otot itu gerak. Nah, makin gerak sebenarnya makin bagus. Kenapa? Karena seluruh darah semakin cepat keluar. Nah, ketika darah semakin cepat keluar, maka ini akan menjamin atau membuat kualitas daging itu lebih bagus. Nah, lebih bagus. Ini hanya sampai di situ. Nah, oleh karena itu diperlukan alat. Nah, alat sendiri ini juga ada macam-macam. Ada spesifikasinya. Gitu. Selama ini yang kita dapatkan tuh biasanya jagal itu alat itu dadak tuh. Jadi begini. Jadi alat itu dari baja bekas, entah bekas per, bekas apa itu, yang baja bekas itu dibuat di pandai besi gitu ya. Nah, dibuat pandai besi. Nah,
Terus kemudian ada lagi peso itu, yang peso pembuatannya bukan dari baja bekas, tapi langsung baja baru. Nah ini yang sering disebut dengan baja modern itu ya. Jadi beli baja baru dan itu langsung dibikin peso. Nah itu yang biasa disebut dengan yang maker gitu ya. Gitu. Dan itu hasilnya berbeda ternyata, sama-sama pandai besi tapi beda. Ya. Ketika dibuat di pandai biasa, yang dia juga bikin pacul, dia bikin kapak, dia bikin ini, itu ternyata hasilnya beda. Ketika dibuat oleh maker yang khusus membuat peso sembelih, itu ternyata berbeda. Baik itu nanti kualitas ketajamannya dan kualitas ininya itu berbeda. Terus ada satu lagi yang dari pabrik. Nah, itu memang sengaja langsung jadi langsung dari baja itu langsung dibikin. Nah itu alatnya, dan alat itu untuk ngukur itu minimal size kertas ya. Jadi alat untuk sembelih mungkin ibu-ibu juga boleh nyembelih ya. Ibu-ibu juga boleh. Jadi ini bukan laki-laki saja. Juleha ini juga ikut. Oh, bisa ibu-ibu ikut. boleh. Ya. Jadi kalau misalnya jangan pakai peso dapur yang biasa pakai sembelih. Karena dalam persyaratan itu kan harus laki-laki. Enggak, muslim. Oh, cuma muslim aja. Muslim aja ya, muslim boleh. Ibu-ibu juga boleh. Jadi nyembelih itu ibu-ibu juga boleh. Enggak apa-apa. Nah, ya, makanya sebenarnya ibu-ibu kalau nyembelih itu enggak perlu memanggil bapaknya ya. Harus Pak, ini tolong sembelih. Sepengetahuan saya harus laki-laki sih enggak toh. Enggak. Gitu. Nah, ini yang sudah ikut asesmen itu yang perempuan juga banyak. Ya, ikut asesmen ini perempuan banyak. Jadi memang nanti itu di vokasi dulu ya, dilatih dulu sebelum asesmen itu. Nah, insya Allah siapapun bisa mempelajari lah gitu ya. Asalkan sudah balik nanti boleh lah gitu ya. Nah, terus kemudian proses penyembelihan tadi ya, proses penyembelihan ini banyak yang secara tradisional itu yang penting melumpuhkan hewan. Nah, biasanya gitu. Makanya ada yang ditawarik sampai gelak, terus kemudian ditumpuk, ditindih dengan berapa banyak orang itu. Nah itu tidak boleh. Pak, lah itu yang dileb-lebkan di air itu ada kan yang proses seperti itu, dicelupkan kepalanya gitu. Saya pernah baca itu. Ya itu bukan biar pingsan. Ayam itu kan. Kalau ayam itu bukan itu hanya untuk menenangkan, itu bukan, enggak sampai gitu. Itu enggak, itu sambil jalan kalau di pabrik ya. Kalau di rumah pemotongan itu ya, itu cuma sambil jalan kok. Jadi itu enggak ada. Soalnya penjelasannya saya pernah baca itu. Enggak, bukan pingsan. Enggak, cuma jalan aja kok. Nanti kepalanya lewat air aja. Itu nanti lebih gitu. Enggak apa-apa, itu tetap halal itu. Itu tetap halal, nggih. Nah, kemudian gini, cara merobohkan pun harus dengan cara yang baik. Sebenarnya ada teknik ya. Kambing itu bisa cuma satu orang itu bisa. Nah, ya. Doa itu sebenarnya juga diajarkan gitu. Jadi ada ya, meskipun tidak ketentuan khusus. Ada yang gini, Bismillahirrahmanirrahim itu doa untuk membuat sapi itu tenang. Jadi kalau misalnya hewan itu beringas, hewan itu gitu. Bahkan ketika kita merobohkan atau merebahkan kambing, itu satu orang aja bisa. Orang bisa ini tebahkan, pegang kakinya, lalu terus ditindih di sebelah sininya ini biar tidak gerak, terus kemudian ditata, dan itu kadang-kadang dilepas saja sudah tidur, artinya dia nggak ngelawan gitu, sudah nyaman gitu. Nah kemudian nanti kalau misalnya sudah siap, kalau ininya tajam sekali, dengan sekali sudah putus, sudah gerak-gerak ya udah, biar nggak apa-apa gerak-gerak, tapi yang penting 3 saluran tapi sudah terputus ya. Khulqum, mari, terus wajib ada jain buat sendiri darah. Nah intinya itu ini sebenarnya harus dipelajari oleh seluruh umat Islam, sekalipun tidak ikut asesmen, sekalipun tidak punya ilmu. Iya. Paling tidak punya ilmunya. Iya. Kan? Jadi ilmunya nih. Jadi lebih baik begini loh. Kita itu kalau bisa itu sendiri tahu kehalalannya daripada kita beli. Ya. Memang gitu, Pak. Sementara konsumsi masyarakat sekarang ini tidak bisa lepas dari hewan. Coba kalau melihat seperti itu tadi, sedetail-detailnya sampai
juleha, juru sembelih halal itu harus dengan kriteria seperti itu. Kita beli di pasar ya ragu Pak akhirnya ini. Tapi insya Allah kalau itu disembelih di rumah potong unggas yang memang sudah bersertifikat, ya, terutama ya. yang dijual di jalan-jalan itu. Nah itu kita kan itu nggak loh tahu juga. itu. Nggak tahu. Laris banget Yang itu, repot, Pak. yang repot itu begini. Ketika kita ada hajat ya, hajat, kita nggak ngerti kan itu disembelihnya. Nah, sekali disembelih dimakan sekian puluh orang ya, dimakan sekian puluh orang itu terus kemudian, ya kan? Iya. Nah, disinilah maka ada urgensi juru sembelih halal. Lalu siapa juru sembelih halal itu? Ya semua umat Islam. Semua umat Islam. Bukan yang asesmen, meskipun tidak asesmen ya. Ya. Nanti kalau untuk asesmen itu memang ada plusnya itu bisa dipakai untuk profesi. Ya, sebagai ya jagal-jagal itu. Iya. Gitu. Jadi itu bahkan ke luar negeri itu bisa. Jadi sertifikat BNSP tadi ya, seperti saya punya tadi, itu kalau misalnya untuk ngelamar di luar negeri bisa. Jadi sekarang ini seperti di New Zealand, di Australia, mereka itu justru nyari jagal-jagal dari Indonesia. Pensiun ganti profesi Pak. Ya. Keluar negeri maksudnya. Enggak, kalau saya pensiun itu gini, pensiun itu saya kasihan kalau saya masih gitu, kasihan saya muda-muda enggak bagian nanti. Enggak bagian kesempatan kan gitu ya. Enggak bagian kesempatan. Nah, oleh karena itu ini urgensinya begini. Kita berharap semua umat Islam itu bisa sembelih, bisa menyembelih. Nah, adapun dia praktek apa enggak masalah gitu. Nah, makanya ini saya juga berserta dengan teman-teman penyuluh ya. Teman-teman penyuluh itu hendaknya ikut mensosialisasikan bagaimana cara sembelih halal ini. Ya, cara sembelih halal. Kebetulan Mbak Dian ini di Magetan sudah terbentuk ya DPD Juleha Indonesia Kabupaten Magetan. Sudah terbentuk dan SK-nya sudah sekretariatnya. Ada, sementara masih jadi satu dengan MUI ya, MUI. Ada SK-nya sudah. Insya Allah nanti tanggal 8 November kita adakan pelantikan, Insya Allah mengundang dari DPD Jawa Timur. Insya Allah. Nah ini tugas kami, bukan kami saja yang sebagai pelaku juleha, tugas kami adalah kami mensosialisasikan seluruh umat Islam. Nah terutama saya minta tolong penyuluh-penyuluh yang lain ikut menyadarkan bagaimana mereka tahu cara sembelih dan bisa menyembelih meskipun dia tidak menyembelih. Sekaligus ini kesan dan pesan ya Pak Esan untuk semua penyuluh, bukan hanya penyuluh, mudah-mudahan pemirsa umat semuanya dimana itu saja Anda itu. berada, kalau memang pengen jadi juleha mau punya sertifikat, hubungi. Bisa ikut. Tapi setidaknya harus bisa menyembelih halal. Meskipun dan sesuai tidak syarat-syarat tadi. Iya, meskipun tidak bersertifikat. Alhamdulillah. Ya. Kita dibatasi waktu Pak Esan, masih banyak hal sebetulnya ya. Saya juga teknik kan belum tak. Tekniknya belum. Atau perlu ada obrolan kedua ya, part 2. Monggo nanti ya. Baik. Siap, insyaallah siap. Terima kasih Pak Esan atas kehadirannya pada kesempatan kali ini di podcast kali ini. Alhamdulillah pemirsa podcast di mana saja Anda berada, terima kasih atas atensi dan perhatiannya, dan mudah-mudahan podcast kita kali ini akan membawa ilmu untuk kita semua mendapat tambahan dan wawasan. Saya akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini dan saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.